Oke, shalom. Nah, pada kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan apa sih arti dari penyembah tersebut, tujuan dari penyembahan itu tersebut. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Vanda El Setiabudi. Oke. Nah, setiap kita sebagai orang percaya seharusnya mempunyai gaya hidup sebagai penyembah-penyembah bagi Allah. Karena penyembahan adalah gaya hidup setiap kita sebagai orang percaya. Nah, maka memuliakan Allah pastilah menjadi tujuan penyembah yang harus didasari terus-menerus, berarti dan kekal. Nah, dalam pelaksanaan juga penyembahan tidaklah dibatasi oleh tempat dan waktu. Banyak orang berpikir penyembahan bisa terjadi hanya cuma di gereja aja, atau di tempat-tempat ibadah dan sebagai macam. Tapi penyembahan bisa dilakukan dimanapun saja, maupun itu kita pas lagi di rumah atau pas kita lagi di tempat kerja, dimanapun juga bisa. Dalam hal waktu juga itu tidak dibatasi dalam hal waktu, baik itu kita bisa pada siang hari, malam hari, bahkan setiap waktu juga kita juga bisa melakukan penyembahan. Nah, kita harus tahu pribadi yang kita sembah adalah pribadi dalam roh, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun di luar dirinya. Kita bisa menyembah Allah dimanapun kita berada dalam segala aspek kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, mulai dari kegiatan-kegiatan seperti makan, minum, haruslah dilakukan dengan kemuliaan Allah. Itu adalah penyembahan sebagai gaya hidup. Nah, kemudian dalam penyembahan itu sendiri, kesadaran akan oknum yang disembah dalam ibadah adalah pribadi Allah yang kudus, mulia dan benar. Maka implikasinya jauh lebih adalah menuntut setiap orang datang menyembah haruslah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita bisa lihat di Yohanes 4 ayat 24. Nah, orang yang orang yang mau memuliakan Allah hanya bisa diperkenankan Allah bila ia melakukan dalam roh dan kebenaran. Oke, penyembahan yang mempunyai tujuan yang amat jelas, bukan sekedar membangkitkan emosional sesaat, melainkan berawal dari hati yang rindu, yang dipuaskan Tuhan, sehingga menimbulkan reaksi penyembahan Allah dari roh, hati yang terdalam. Jadi boleh dikatakan bahwa penyembah dalam setiap kita orang percaya adalah suatu yang sakral dan menyangkut relasi dengan Allah yang penuh dengan kemuliaan. Nah, penyembahan hanya bisa muncul ketika hati kita sudah mengalami sentuhan langsung dari Allah itu sendiri, sehingga mau tidak mau kita datang dan menyembah Dia dari hati yang terdalam. Kegairahan hati dibangkitkan dan dilakukan sesuai dengan Dia dari hati yang terdalam. Nah, penyembahan kita sebagai orang percaya bukanlah suatu ritual belaka atau formalitas, tetapi menyangkut sesuatu hal yang bernilai. Oleh sebab itu kita harus melakukan yang di dalam roh dan yang mengalami pembaruan sesuai kebenaran Allah. Nah, ini kesadaran akan pribadi yang disembah adalah Allah sebagai pencipta dan penguasa atas segala alam semesta ini. Nah, maka sudah seharusnya kemuliaan dikembalikannya pada Dia. Alkitab mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia bagi kemuliaan sampai selama-lama. Itu kita bisa lihat di Roma 11 ayat 36. Nah, sebagai pencipta, hanya Dia yang layak dipuji. Memuliakan Allah terjadi karena Allah menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Maksudnya apa? Seluruh penciptaan adalah untuk memuliakan Allah. Nah, Amsal pasal 16 ayat 4 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Nah, segala sesuatu dalam penciptaan dirancangkan untuk memancarkan sifat-sifatnya, kasih, belas kasihannya, hikmat dan anugerahnya. Itu bukan egoisme di pihak Allah. Ia layak kita puji sebagai Allah yang mempunyai setiap hak untuk menuntut penyembahan dan pemujaan dari makhluk ciptaannya. Dari kita harus melakukan dengan penuh ketundukan.
Nah, akhirnya penyembahan yang dibawa di hadapan Allah dengan penuh ketundukan. Kita bisa lihat di Roma 12 ayat pasal 1. Rasul Paulus mengajarkan, karena saudara-saudara demi kemurahan Allah akan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu itu adalah ibadahmu, atau itu kita bisa lihat penyembahanmu yang sejati. Nah, penyembahan roh itu bukanlah hal yang abstrak atau tidak masuk akal, karena penyembahan itu dimulai dari sesuatu yang nyata dan amat jelas, yaitu kepemilikan pribadi. Milik siapakah saya ini, kepada siapakah saya akan menyembah. Itu adalah esensi atau mendasari penyembahan yang benar dalam ibadah. Oke, itulah sedikit dari pengertian apa sih penyembahan dan tujuan penyembahan kita. Nah, itu saya menjelaskan beberapa sedikit. Terima kasih untuk telah bisa mendengarkan dari video singkat saya ini. Tuhan Yesus memberkati.